Kalau menurut aku pribadi tuh aku ngerasa kurang dekat sama bapak. Ya, kalau masalah iri dengan keluarga yang lain itu seharusnya kan juga eh, Mas kan juga tahu semua kan karena kebutuhan masing-masing orang, kebutuhan masing-masing keluarga itu kan juga berbeda. Jadi Mas juga harus ngerti. Jangan Mas itu minder sama keluarga yang lain, sama saudara-saudara. Mas harus bisa berpikiran seperti itu. Pak, sebelumnya makasih karena udah mau nyempetin waktu buat ngobrol bareng Mas. Eh, Gimana kerjaannya, capek nggak hari ini? Namanya orang sawah ya capek, tapi kan buat kebutuhan anak kan apapun tetap bisa dilakukan. Sebelumnya Mas mau minta maaf kalau selama ini Mas belum bisa ngasih sebuah kebanggaan buat Bapak, belum bisa seperti teman-teman Mas yang udah pada bisa nyenengin orang tuanya. Menurut saya ya Nobel itu seperti anak kebanyakan, tapi untuk tingkat kenakalannya alhamdulillah karena kemarin itu juga SMP SMK-nya di pondok pesantren sehingga lebih baik daripada teman-teman yang lainnya yang tidak di pondok gitu. Ya kalau Bapak tuh orangnya pekerja keras, terus apapun bakalan Bapak lakuin buat eh, biaya anaknya, walaupun Bapak kayak banting tulang buat gimana caranya biar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, terutama buat anak gitu. Menurut Bapak nih, bagaimana Bapak menggambarkan kedekatan Bapak dengan Nopri? Menurut saya ya kedekatan anak terhadap bapak terhadap anak itu ya biasa aja. Dalam artian karena kesibukan masing-masing sehingga kadang-kadang ya jarang ngobrol, tapi kalau pas ketemu itu ya biasa untuk ngobrol, tanya tentang sekolahnya bagaimana, kemudian kalau untuk pekerjaan rumah sih kadang kan jarang membantu orang tua karena kesibukan yang namanya orang sekolah itu kan pulangnya juga nggak tentu, ada tugas menurutku ya selama dia itu mengerjakan tugasnya di rumah untuk kuliah itu ya jarang aku minta tolong gitu. Kalau menurut aku pribadi tuh aku ngerasa kurang dekat sama bapak. Ya mungkin karena bapak terlalu sibuk sama kerja, terus aku juga sibuk dengan kuliah. Tapi aku kayak ngerasa kurang dikasih apa ya, kayak kurang dikasih support sama bapak. Terus aku juga pengen kayak waktu aku ngerasa lagi banyak masalah atau lagi kurang dorongan, aku pengen dari orang tua terutama bapak tuh ngasih penyemangat buat aku. Terus kayak hal kecil semisal kalau bapak ada waktu senggang
bisa nanyain gimana keadaannya hari ini, kuliah lancar apa enggak, terus kayak sekedar support lah, dikasih penyemangat. Kalau masa kecil dulu ada nggak kejadian yang membekas di dirimu sendiri tentang hubunganmu dengan bapakmu gitu? Untuk kejadian paling aku suka waktu aku masih kecil, terutama dari waktu aku masih TK atau PAUD, sering bareng sama bapak, sering diajak ikut kegiatan pramuka, diajak ke rumah teman. Kalau enggak ya pokoknya bisa ngerasa deket tuh cuman waktu masih kecil sampai SD. Sehabis itu mulai ngerasa nggak deket tuh semenjak aku masuk di pondok waktu SMP sampai SMK. Di situ aku ngerasa kayak kok aku sekarang udah nggak deket sama orang tua, terutama sama bapak. Ya kalau mengingat masa kecil ya ada sih hal-hal yang kadang-kadang yang namanya anak kecil itu kan dikasih tahu juga ngeyel gitu. Bahkan dulu juga aku masih ingat masa kecil hujan-hujanan, main seharian nggak pulang, hujan sampai hujan itu pulang kehujanan itu sempat mau saya marahin tapi Nobrinya sudah nangis minta maaf karena seharian memang nggak pulang, main seharian sampai hujan pun juga akhirnya pulangnya hujan-hujan itu. Akhirnya terus saya suruh mandi gitu, terus ya udahlah terus makan karena dari pagi mainnya sampai sore gitu, pulangnya sampai sore. Terus tadi Novi kan udah cerita tentang tadi nggak kedekatannya sama bapaknya gitu. Iya. Terus kalau bapak mendengar cerita dari Novi, apa yang bapak rasakan di situ, Pak? Ya emang yang aku rasakan juga saya juga merasa kurang dekat dengan Nopri daripada adiknya karena terus terang karena waktu sekolah itu sudah masuk di pondok itu kan jarang sebulan sekali ketemu itu. Yang penting selaku orang tua terutama bapaknya itu kan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga kalau ada katakanlah urusan dengan pihak sekolahan itu ibunya yang mewakili bukan bapaknya karena bapaknya kerja untuk mencukupi kebutuhan gitu. Bahkan sampai yang adiknya sendiri pun kalau urusan sekolahan saya serahkan ke ibunya karena bapaknya juga aku merasa nggak ada waktuku sudah terforsir untuk mencukupi kebutuhan entah itu kerja di proyek atau di sawah gitu. Enggak setiap harinya kadang pulang ya sampai maghrib gitu. Karena pulang dari kerja kadang cari pakan buat ternak ya ke sawah gitu. Sehingga untuk membagi waktu dengan anak pun aku juga merasa kurang gitu. Aku ngerasa kayak bener kayak yang bapak omongin, bapak memberikan waktunya buat bekerja, buat mencukupin kebutuhan keluarga, buat mencukupin biaya sekolah anak-anaknya, terutama aku yang dulunya di pondok terus yang harus membutuhin biaya yang nggak sedikit. Mungkin setelah aku dari pondok semoga aku bisa lebih dekat sama bapak, bisa dekat sama ibu, sama adik juga. Aku juga pengen kayak keluarga-keluarga saudara yang kalau lebaran tuh bisa pada akur, bisa pada deket anak sama orang tua. Terus
bisa pada ngobrol gimana perjalanan anaknya waktu sekolah, terus harapan yang dipengen anak tuh apa, terus disupport itu sih. Nah, ini Pak, kan ada kesempatan nih sekarang lagi ngobrol nih. Iya. Ada hal Bapak yang Bapak pendem nggak yang bisa disampaikan ke Novi? Kalau hal yang terpendam itu sebenarnya selaku seorang ayah, seorang bapak itu sudah memberikan kebebasan ke anak, mau ngapain terserah, yang penting kegiatannya positif. Jadi memang kalau kedekatan dengan anak, dengan Nobri itu saya akui memang jarang. Nobri pun juga jarang, katakanlah untuk misalnya kalau mau minta uang itu nggak langsung ke bapaknya, mintanya pesan sama ibu gitu loh. Katakanlah untuk buat uang saku itu ngomongnya sama ibunya, bukan sama bapaknya gitu. Di sini Pak, Bapak ada harapan nggak? Naruh harapan nggak ke Novi? Misal Novi harus jadi apa? Harus jadi ini yang Bapak tuntut ke Novi itu harus jadi apa? Kalau harapan ke Nobri itu saya serahkan, besoknya mau jadi apa itu terserah anaknya sendiri gitu. Jadi saya nggak mematok anak itu besoknya seperti apa, itu enggak. Jadi karena saya percaya untuk rezeki itu sudah Tuhan yang mengatur gitu, Mas. Jadi saya bebaskan. Kadang-kadang kan zaman sekarang itu kan banyak yang bekerja itu tidak sesuai dengan ijazahnya gitu. Jadi yang penting kerja, kalau bisa ya sesuai dengan ijazahnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Karena sudah kuliah itu harapan saya juga emang dimanfaatkan. Ya, mungkin sebisa mungkin Mas ngelakuin apa yang Bapak harapkan ke Mas. Tapi Mas cuman pesen satu hal sama Bapak, kasih Mas semangat, kasih Mas dukungan setiap Mas ngelakuin hal, entah itu dalam bentuk kuliah, Mas pengen ngerasain dapat semangat gitu dari Bapak. Ya, kalau maunya seperti itu ya kadang-kadang kan memang selama ini yang Bapak rasakan itu kan jarang komunikasi, sehingga kalau pulang juga larut malam, kemudian berangkat mau ngapain itu juga nggak ngomong gitu. Jadi ya yang saya harapkan juga kalau mau berangkat ngerjain tugas atau apa itu ya setidaknya ngomonglah sama Pak saya mau ke sana gitu. Pulang pun juga ngomonglah dari sana, dari mana gitu, ngomong gitu, sehingga komunikasi antara anak dengan orang tua itu masih tetap berjalan dengan baik. Selama ini juga kita merasakan bapak dan anak itu jarang komunikasi gitu. Yang pasti tahu sendirilah kesibukan orang tua, kadang berangkat kerja itu juga udah bangun tidur, udah berangkat ke sawah, habis itu terus berangkat kerja, pulang kerja juga langsung ke sawah sampai habis maghrib, nanti malamnya juga ke kandang melihara sapi, itu juga pulang juga udah malam gitu. Sehingga kadang-kadang juga
seorang bapak juga pengen tahu kegiatan anaknya seperti apa gitu. Kalau di rumah itu misalkan tidak ada kesibukan ya bantu-bantulah orang tua, karena selama ini emang orang menilai itu malah katakanlah kakak sama adiknya itu malah tahu adiknya sering membantu orang tuanya untuk jadi sawah gitu. Jadi kalau pas ada kerjaan bareng-bareng gitu juga adalah kadang adiknya juga bisa bantu untuk angon kambingnya, sehingga ibunya bisa cari rumput sementara bapaknya belum pulang dari kerja gitu. Dan juga aku juga merasa bingung juga, waktu pulang kerja itu udah hampir jam 4:30, kambingnya belum punya pakan, sapi belum punya pakan, kadang bingung mau yang dicariin pakan tuh yang mana. Kadang-kadang juga itu semua dilakukan kan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan anaknya karena masih sekolah gitu. Sama satu hal lagi yang pengen aku ngomongin sama bapak, hal yang bikin aku ngeganjel dari dulu sampai pada akhirnya aku sama bapak nggak bisa deket tuh karena dari kecil sewajarnya orang tua kan emang ngedidik anaknya, kayak semisal Mas dulu suka ngeyel, suka ngelakuin kesalahan terus dimarahin, itu yang bikin Mas jadi pendiam, jarang keluar rumah tuh ya karena dari dulu yang Mas rasakan cuman setiap hal yang Mas lakuin itu selalu salah di mata bapak, kayak Mas tuh rasanya kayak disepelein. Itu yang bikin Mas sampai sekarang tuh nggak bisa deket sama bapak tuh, karena Mas punya dendam masa kecil yang nggak pernah Mas ungkapin sama bapak. Mas juga ngerasa iri sama teman-teman, bahkan keluarga besar yang mereka pada bisa deket sama orang tua, apalagi kalau lagi kumpul keluarga besar. Mas tuh suka minder, suka iri, kenapa kok saudara-saudara pada bisa deket sama orang tuanya sedangkan Mas nggak bisa. Ya kalau masalah iri dengan keluarga yang lain itu seharusnya kan juga Mas kan juga tahu semua kan karena kebutuhan masing-masing orang, kebutuhan masing-masing keluarga itu kan juga berbeda. Dari semua saudara bapak itu semua kerja di pabrik, jelas setiap bulan dapat gaji yang pasti, sementara bapak hanya buruh di proyek, tidak setiap waktu bekerja. Jadi sebulan kadang-kadang tidak ada pemasukan, sementara pengeluaran terus. Bapak sudah berusaha walaupun tidak ada pemasukan kerja di proyek, itu penghasilan dari sawah, kadang pelihara hewan, itu kan semua juga buat kebutuhan itu. Jadi Mas juga harus ngerti, jangan Mas itu minder sama keluarga yang lain, sama saudara-saudara. Mas harus bisa berpikiran seperti itu. Saudara-saudara bapak semua kerja di pabrik, bahkan bapaknya, ibunya semua kerja di pabrik, sehingga penghasilan per bulannya juga sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing. Sementara keluarga kita hanya mengandalkan pemasukan dari satu orang, bapak sendiri. Itu pun kalau ada pemasukan. Kalau enggak, bapak putar otak bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan gitu. Sehingga apa yang bapak lakukan itu kerja sampai siang malam nggak henti, itu semua untuk mencukupi kebutuhan.
Nah, yang saya harapkan juga kepada Mas itu juga harus tahu kesibukan bapaknya, kerjaan bapak itu banyak. Itu untuk semuanya juga untuk mencukupi kebutuhan. Itu harus bisa Mas bedakan. Mas bisa lihat saudara bapak kan semua kerja di pabrik. Bahkan dua-duanya bapak ibunya kerja di pabrik, sementara keluarga kita kan cuma bapak sendiri yang cari uang. Sampai bapak itu juga pelihara kambing itu juga untuk mencukupi kebutuhan dan karena bapak berpikiran selama ini yang bapak lakukan kalau kerja di proyek itu kan tidak setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada kerjaan. Nah, bapak nggak kerja di proyek, itu kan kerja di sawah, cari rumput. Itu semua, misalkan sampai sekarang pun juga Mas sekolah itu juga ada gaji kan nggak sedikit. Itu juga semua bisa untuk mencukupi kebutuhan gitu lah. Mas ingat waktu bapak kemarin sakit? 10 hari di rumah sakit. Alhamdulillah kena virus kencing tikus itu bapak selamat. 10 hari di rumah sakit. Pemulihan 100 hari sampai lebaran. Habis lebaran pun juga bapak belum mampu untuk bekerja di proyek. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dari mana? Seandainya tidak melihara kambing, nggak melihara sapi. Mas ingat, waktu Mas sekolah masuk di pondok, tiap tahun sampai beranak untuk daftar ulang jual anaknya. Per bulan bapak harus menyediakan berapa buat kebutuhan Mas? Sampai 1 tahun bapak kerja di cleaning service, bapak nggak berani ngambil uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, karena hanya untuk mencukupi kebutuhan Mas. Waktu bapak kerja di cleaning service UMR itu nggak pernah bapak ngambil gaji. Bapak ngambil gaji hanya waktu pas penjengukan untuk bayar Mas di pondok. 6 tahun di pondok. Bahkan banyak orang yang berpikiran, ada yang ngasih solusi ke bapak lah, daripada SMP SMK kerja di sekolah di pondok, mending sekolah biasa, biaya untuk ke pondok dialihkan biaya buat kuliah. Tapi kan udah terlanjur ke pondok juga. Aku dulu juga, bapak juga nggak punya pikiran kalau kamu maunya ke pondok, tapi itu kan permintaan kamu sendiri. Nah, ternyata biaya ke pondok kan juga nggak sedikit. Untuk daftar ulang aja beli sapi 1 tiap tahun, belum per bulannya. Berapa per bulannya? 1,5 minimal. Nah, terus untuk kebutuhan yang lain, kebutuhan sehari-hari, kan bapak juga harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan itu. Entah itu kalau nggak punya uang, ibu ke warung, saya suruh bawa beras, jual beras, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Sampai sekarang pun juga kamu bisa menghitung penghasilan bapak. Kuli di proyek seminggu hasilnya berapa? Start 700-an. Kebutuhan Mas per minggunya 300 minimal, 350. Sisa berapa? 400-an. Kalau pas barengan ibu bayar BPJS 150. Arisan tanggal 7 150. Tiap minggu sore ibu arisan, malam Kamis ibu arisan. Belum untuk bayar listrik. Terus belum untuk beli kebutuhan di rumah, untuk sayuran, bumbuan dan sebagainya. Kalau dihitung itu minus. Sampai bapak lakukan siang malam kerja kayak gitu, nggak ada hentinya. Semua juga untuk apa? Mencukupi kebutuhan. Oke, saya ada pesan bapak. Sayang banget sama bapak. Mungkin
Mas juga selaku anak pertama mau ngucapin, mau minta maaf kalau selama Mas hidup dari kecil sampai sekarang belum bisa nyenangin bapak, belum bisa ngebanggain bapak, ibu, belum bisa jadi contoh kakak yang baik buat adik. Tapi terlepas dari itu, Mas juga berusaha buat mensyukuri apa yang udah diberikan Tuhan buat kita. Mas juga lagi berusaha buat gimana caranya bisa kuliah sambil kerja buat ngebantu perekonomian keluarga, terus bisa ngebeliin apa yang bapak, ibu, adik inginin. Kayak lebaran Mas cuman pengen besok kalau Mas udah ada rezeki, Mas pengen ngebikinin baju keluarga biar ada kenang-kenangan sekali seumur hidup, foto keluarga yang terpampang di ruang tamu biar bisa dilihat satu keluarga buat kenang-kenangan. Kalau kemarin-kemarin kan Bapak juga sudah senang, dalam artian sewaktu kita mau nanam cabai itu kan Mas juga sering bantu ke sawah. Habis itu kan ya karena kondisi cuaca sehingga cabai pun juga gagal panen, harga juga jatuh, sementara Mas juga masuk rumah sakit, sehingga kan kita nanam cabai pun juga nggak ada yang ngurusin gitu. Nah, kemudian juga Bapak juga pesan kalau sekiranya di rumah pas banyak kerjaan tuh ya tolonglah dibantu gitu. Karena kayak kemarin tuh kan hari libur tuh kemarin tuh. Ya, libur kadang seharian cuma di rumah, sementara bapak sama ibu ngangkutin gabah itu sampai maghrib itu nggak ada yang bantu. Kalau adik malah kadang-kadang sering bantu. Saya habis surat asar ya nyusul ibunya, membalain kambing biar ibunya cari rumput itu kalau nggak ada barengan gitu, sehingga bapak bisa fokus karena waktu 1 jam itu mepet sekali buat kesibukan di sawah gitu, untuk cari pakan, harus nimpal, harus ngompor sapi. Kadang nggak ada waktu buat ngompor sapi, ngompornya malam hari gitu ya, karena membagi waktunya biasanya juga malam gitu. Kalau sore kan kadang maghrib aja masih di sawah, masih cari rumput, itu semua juga buat kebutuhan keluarga. Satu kata buat Nopri Bapak. Ya buat Nopri ya itu adalah gunakan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu yang itu berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, berguna baik sekarang maupun buat besok itu. Jangan sia-siakan waktu itu. Kalau ada waktu senggang ya tolonglah bantu orang tua gitu. Dua kata buat Bapak. Satu kata buat bapak, makasih karena udah mau mengusahakan apapun buat keluarganya. Makasih udah mau membiayai pendidikan Mas dari SD sampai kuliah sekarang, yang walaupun itu pengeluarannya nggak sedikit, tapi untuk seterusnya yang Mas harapkan semoga hubungan antara anak sama bapak itu bisa semakin dekat. Terus yang terakhir,
Mas cuman minta support, penyemangat dari orang tua biar Mas bisa kuliah yang benar-benar, biar nggak mengeluarkan waktunya buat hal yang nggak berguna. Sekali lagi Mas ngucapin terima kasih dan minta maaf sama Bapak.